Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik atau yang berpotensi naik untuk minggu depan tanggal 15 sampai 19 Juli 2024. Nah, sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis, jadi bagi teman-teman yang belum join ke sana, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Karena teman-teman akan mendapatkan banyak benefit, mendapatkan update dari upload di YouTube seperti ini, kemudian mendapatkan saham menu sore, saham scalping, dan juga saham menarik di tiap harinya. Antek Saham juga memiliki membership yang premium, jadi untuk yang ingin join ke premium, boleh nanti menghubungi saya, karena teman-teman akan mendapatkan benefit yang cukup bagus di premium, yaitu mendapatkan saham menarik setiap harinya, lengkap dengan trading plan dan juga analisanya. Kemudian mendapatkan belajar analisa teknikal saham, kemudian mendapatkan konsultasi portofolio, bisa kapan saja, dan tentunya untuk member premium menjadi prioritas dari Antek Saham. Untuk Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan YouTube Antek Saham. Jadi berlangganan di YouTube, teman-teman akan mendapatkan benefit yang cukup bagus, yaitu mendapatkan saham menarik tiap harinya, kemudian mendapatkan analisa atau konten eksklusif di YouTube, dan juga mendapatkan saham menarik di tiap minggunya. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan dan bisa dibatalkan kapan saja. Oke, sekian saja infonya. Jika ada yang kurang dipahami, boleh nanti menghubungi saya ya, melalui link yang ada di deskripsi. Sekarang kita masuk ke analisanya. Kita mulai dari IHSG dulu. Boleh kita lihat di sini untuk IHSG terlihat memasuki area supply ya. Jadi ada potensi untuk IHSG akan koreksi dulu ya. Seperti analisis kita di minggu yang lalu, dia akan cenderung naik dulu ke area supply lalu nanti menentukan arah selanjutnya. Karena area supply ini merupakan area yang cukup kuat, maka IHSG berpotensi koreksi. Tapi di hari Jumat kemarin masih bisa ditutup hijau ya, 0,37%. Jadi masih ada potensi pada IHSG sideways di area supply sebelum nanti koreksi dulu. Jadi visi saya pada IHSG, dia akan sideways dulu ya. Sideways dulu sebelum bergerak turun nantinya. Jadi bisa naik turun di area supply, dan setelah itu akan koreksi dulu ke area demand di 7070 sampai 7150. Akan tetapi jika bisa break area supply, maka IHSG akan naik ke resisten di 7454. Sekarang kita cek dulu untuk foreign flow pada IHSG. Boleh kita lihat masih ada inflow ya di sini. Di hari Jumat juga masih cukup bagus volumenya, walaupun memang tidak terlalu besar, tapi masih ada inflow pada IHSG, didorong dengan naiknya saham Big Banks. Jadi masih ada potensi pada Big Banks untuk naik, jadi boleh nanti dipantau. Secara inflow pada IHSG masih bagus, dan secara teknikal masih ada potensi naik, bisa sampai mungkin naik sampai 0,50% ya per harinya, sebelum nanti akan koreksi dulu. Oke, jadi untuk IHSG pantau satu area supply di 7298 sampai 7382. Jika supply ini di breakout, maka IHSG akan lanjut bergerak naik, tetapi jika belum, IHSG berpotensi koreksi dulu ke area demand-nya. Oke, sekarang kita masuk ke analisa dari 3 saham yang berpotensi naik atau yang menarik untuk tanggal 15 sampai 19 Juli 2024. Untuk saham yang pertama ada TBIG. Oke, untuk yang pertama TBIG, boleh kita lihat di sini. Saya menggambarkan satu area supply. Area supply di sini ya. Yang ini, kemudian satu area demand. Demand yang di sini. Boleh kita lihat pergerakan dari TBIG ini sebelumnya sempat sideways ya. Sideways di area supply dan juga di area demand. Jadi dia setelah mencapai supply bergerak ke area demand, dan setelah mencapai demand naik lagi ke area supply-nya seperti itu. Dan akhirnya di hari Kamis dan Jumat valid breakout area supply ya, yang menjadi konfirmasi pada TBIG akan bergerak naik. Dan ini juga menjadi konfirmasi untuk teman-teman sekalian kenapa saya membagikan TBIG pada video kali ini. Secara teknikal sudah menarik breakout area supply. Nah, sekarang kita cek dulu untuk volume dari TBIG. Oke, terlihat kalau net foreign bezelnya menandakan merah ya, tetapi bandar volume menandakan hijau di sini. Jika kita lihat, oke, terlihat ya kalau KI akum cukup besar ya di sini, dan yang dari asing yang beli adalah RX, yang jual CC, PD, YU, dan YP. Jika kita lihat secara mingguan, ya terlihat ya kalau KI akum cukup besar dengan average 1938 masih di area supply ya. Jadi masih ada potensi nantinya harga koreksi lagi ke area
supply ini yang berubah menjadi sebuah area demand sebelum nanti bergerak naik. Oke, jadi secara broker summary menarik untuk TBIG dan secara teknikal juga seperti itu. Oke, jadi untuk TBIG karena sudah ada konfirmasi maka boleh kita buatkan trading plan-nya di sini. Untuk area supply ini sudah berubah menjadi sebuah demand ya, berubah menjadi demand karena sudah di breakout. Akan tetapi di sini masih saya tandai menjadi sebuah area supply supaya teman-teman tidak bingung nantinya. Oke, di sini saya buatkan trading plan. Saya antri dulu ya. Saya buatkan antri dulu karena menurut saya dia akan koreksi dulu. TBIG akan koreksi dulu ke area demand sebelum nanti bergerak naik kembali. Oke, jadi di sini saya buatkan target pertama di 2110 dan stop loss di bawah dari support ya. Di sini ada sebuah support di harga 1855. Jadi untuk TBIG stop loss-nya di 1840 dan dengan seperti ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit dan loss 6,84%. Jika mencapai target kedua, kita akan mendapatkan profit 10,38%. Jadi untuk risk reward pada TBIG sangat menarik pada video kali ini. Dari sini akan saya buatkan range area pembelian pada TBIG. Area beli, yaitu di sekitar area demand, 1955 sampai di sini ya. 1955 sampai 1995. Lalu untuk TP1 di 2110, TP2 di 2180, stop loss di 1840. Oke, jadi trading plan pada TBIG seperti ini. Selama bisa bertahan di atas support 1855 maka TBIG sangat potensi untuk bergerak naik karena bisa saja nanti dia koreksi ke area support sebelum nanti bergerak naik. Tetapi menurut saya karena yang di breakout adalah area supply, maka dia akan turun lagi ke area supply tersebut sebelum nanti bergerak naik. Oke, lanjut ke saham yang kedua ada Emyor atau Mayora Indah. Oke, untuk Emyor sebelumnya sudah pernah saya bagikan ya, tapi bukan di yang free, tapi yang di pelanggan Antek Saham ya. Dan kita sudah entry dari bawah, sudah running profit ya di sini sekitar 1,68%. Tetapi karena baru dia bergerak naik, mulai menandakan rejection-nya di hari Kamis dan Jumat, maka Emyor masih bisa kita entry atau masih bisa saya bagikan di sini. Yang menjadi konfirmasi pada Emyor adalah valid membuat pola inverse and shoulders. Di sini left shoulders, head-nya di sini, lalu right shoulder di sini. Dan boleh kita lihat sudah valid breakout ya, area neckline-nya yang di sini, yang di atas yang menjadi area neckline-nya yang ini. Sudah valid breakout di hari Jumat kemarin. Jadi kita di pelanggan Antek Saham yang berlangganan di YouTube beli sebelum breakout, tetapi untuk yang free saya bagikan tentunya ada perbedaan benefit ya. Jadi di sini kita masih bisa ya pada Emyor untuk entry karena baru breakout dari neckline-nya, akan tetapi kekurangannya teman-teman akan mendapatkan risiko yang lebih besar nantinya. Oke, sini akan saya geser dulu ya untuk yang pelanggan YouTube Antek Saham. Untuk yang free, kita lihat dulu bagaimana volume dari Emyor, apakah masih ada akum atau tidak. Oke, secara mingguan ya, terlihat kalau ada distribusi dari ZP dan juga audit di sini yang beli AK dan RX, tetapi jika kita lihat dari indikatornya di sini terlihat lebih sering hijau ya, kecuali di hari Kamis ya di sini tanggal 11 Juli ada buangan yang cukup besar. Jika kita cek secara harian tanggal 12, oke terlihat ada small akumulasi ya, walaupun memang tidak terlalu signifikan untuk volumenya, tapi masih terlihat ada small akumulasi. Secara top broker 3 dan 5, tetapi top satunya ada distribusi dari CP. Jadi secara broker summary tidak terlalu menarik ya, tetapi secara teknikal sudah konfirmasi breakout dari neckline-nya. Dengan seperti ini bisa kita bagikan trading plan pada Emyor. Boleh saja langsung entry di harga sekarang, tapi saya buatkan antri ya, karena masih ada potensi dia sideways dulu sebelum lanjut bergerak naik. Oke, ini saya buatkan antri. Target pertama di sini 2560. Untuk stop loss-nya di bawah dari support yang di sini ya. Sudah membuat satu support di harga 2400. Lalu target pertama di sini 2560.
Lalu target kedua di sini 2630. Boleh kita lihat jika mencapai target pertama kita akan mendapatkan restart ratio 1:1, potensi profit and loss 3,64%. Tapi jika mencapai target kedua kita akan mendapatkan profit 6,48%. Jadi sangat menarik ya, walaupun kita untuk yang free terlambat entry tapi masih bisa mendapatkan restart ratio seperti itu. Oke. Sini saya akan ketik area beli atau area buy 2440 sampai 2480. TP1 di 2560 ya. TP2 2630. Stop loss di 2380. Jadi trading plan yang free seperti ini ya. Boleh masuk di harga sekarang karena memang masih dalam pergerakannya cukup bagus, tetapi lebih baik dicicil saja, jangan langsung all in di satu harga. Oke. Pantau satu support di 2400, jika bisa bertahan di atas support ini maka EMIOR sangat potensi untuk bergerak naik, tetapi jika support ini di breakdown, EMIOR akan turun ke support selanjutnya di 2320. Tapi menurut saya, secara pergerakannya yang sudah membuat harga high, harga low, maka sangat potensi untuk naik ke area targetnya. Jika nanti turun, maka turunnya hanya untuk koreksi normal, hanya untuk ambil barang lebih bawah, supaya nanti bisa di markup ke atas. Oke? Jadi boleh pantau area pembelian kita atau area trading plan kita di sini. Oke, lanjut ke saham yang ketiga atau yang terakhir ada ULTJ. Untuk ULTJ di sini boleh kita lihat ya. Saya menggambarkan yang berwarna biru saja ya. Di sini resisten yang berwarna biru di harga 1885 dan juga sebuah support trendline yang berwarna biru juga. Boleh kita lihat ya, pergerakan dari ULTJ cenderung konsolidasi di area ini. Seperti ini, membuat chart pattern tetapi belum valid di sini. Jadi untuk ULTJ kita akan menunggu dia bisa breakout dulu resisten 1885 untuk membuktikan apakah pola ini valid pada ULTJ. Tapi sebelum ke situ kita cek dulu broker summary dari ULTJ. Oh, kita lihat masih akumulasi ya di sini. Tanggal 12 masih ada akum dari RX. Secara mingguan KZ, ZP dan RX yang akum di sini. Ternyata KZ ya yang melakukan pembelian yang paling banyak dengan average 1849. Kira-kira di sini masih terlalu dekat. Jadi masih ada potensi nanti dia koreksi sebelum nanti lanjut bergerak naik. Jika kita cek secara bulanan, oke, terlihat ZP, KZ, AK, RX, dan yang lainnya akum dan yang jual TP, BK, YU. Jadi memang ada potensi secara broker summary ULTJ akan bergerak naik. Akan tetapi secara teknikalnya kita masih menunggu supaya kita bisa entry dengan mendapatkan konfirmasi yang lebih bagus. Kita tunggu dia bisa breakout dulu ya. Breakout resisten 1885. Karena jika resisten ini belum di breakout, maka ULTJ akan potensi atau turun lagi ke support trendline yang berwarna biru. Akan tetapi jika nanti sudah bisa breakout resisten 1885, maka ULTJ akan naik ke area target kita. Untuk target yang pertama 1975 yang di sini. Lalu target yang kedua 2020. Stop loss-nya saya buatkan di 1815. Dan dengan ini kita akan mendapatkan restart ratio 1:1 ya. Jadi kita buy on breakout pada ULTJ, kita tunggu dia breakout dulu resisten 1885. Jika bisa di breakout maka kita akan masuk menggunakan trading plan di sini. Dan seperti yang tadi kita akan mendapatkan restart ratio 1:1, potensi profit dan loss 4,22%. Tapi jika mencapai target kedua kita akan mendapatkan profit 6,60%. Jadi sangat menarik restart ratio pada ULTJ jika bisa breakout resisten 1885. Jadi kita tunggu dulu dia valid breakout. Jika belum valid breakout maka jangan coba-coba masuk pada ULTJ ya, karena teman-teman nanti potensi diseret lagi ke area support trendline-nya. Nah, maka dari itu wajib tunggu dulu pada ULTJ bisa break resisten 1885. Oke, di sini saya buatkan trading plan-nya buy on breakout. Buy on breakout. Kita tunggu breakout 1885, entry-nya di 1895. TP1 1975, TP2 2020, SL di 1815. Oke. Jadi untuk
ULTJ selama bisa bertahan di atas support trend line yang di sini, maka sangat potensi untuk bergerak naik. Tetapi jika support trend line di breakdown, ULTJ akan turun lagi ke support yang di sini, di support 1700. Jadi pantau dua area. Yang pertama resisten 1885 dan juga support trend line yang berwarna biru di sini, yang ini. Yaitu untuk perkiraan harganya di sekitar, saya buatkan perkiraannya di sini, sekitar 1815. Oke, atau sekitar area stop loss kita. Jadi pantau untuk ULTJ resisten 1885, jika ingin entry tunggu ULTJ bisa break harga tersebut. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.